Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan atas kitab Ittiba'ul Hawa. Dan kita telah sampai pada pembahasan Adrar Ittiba'il Hawa, yaitu bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh sikap mengikuti hawa nafsu. Kita telah membaca beberapa poin, dan terakhir yang kita baca adalah pembahasan tentang adamul intifa'i bil Qur'ani wal mawa'idhi. Di antara akibat buruk atau bahaya mengikuti hawa nafsu adalah tidak bisa mengambil manfaat dengan Al-Quran. Tidak bisa mengambil manfaat dengan Al-Quran. Tidak bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Hawa nafsu akan menghalangi seseorang dari memahami Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Begitu juga hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Mengikuti hawa nafsu akan menghalangi seseorang dari kebenaran. Hawa nafsu juga akan menjadikan seseorang sulit di dalam menerima ilmu dan pengetahuan. Dan telah kita baca ya dari poin ini, ayat yang berkaitan dengannya itu surat Muhammad ayat 16. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Bahkan ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka justru mengolok-ngoloknya. Allah mengatakan tentang mereka, wa minhum may yastami'u ilaik, dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengar Al-Quran darimu. Hatta idza kharaju min indik, sehingga ketika mereka keluar dari sisimu, qalu, mereka mengatakan lil ladina utul ilma, kepada orang-orang yang diberikan ilmu, madza qala anifa, apa yang dia katakan tadi, dengan maksud mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan tadi?
Sepertinya apa? Ya, seakan-akan tidak ada manfaatnya, diremehkan begitu. Padahal mereka mendengar langsung Al-Quran itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak bisa terpengaruh dengannya, tidak bisa mendapatkan manfaat dengannya. Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kemudian, ulaikal ladzina taba Allahu ala qulubihim, mereka itulah orang-orang yang Allah kunci hati-hati mereka, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, jadi disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu, ya, sehingga ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka tidak bisa mengambil, ya, petunjuk darinya, tidak bisa mengambil pelajaran darinya, tidak bisa mendapatkan hidayah dengannya, gitu kan? Nah, oleh karena itu disebutkan ya di dalam Al-Quran sendiri bahwa orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dengan Al-Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, di surat Al-Baqarah itu kan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa saja? Bukankah Al-Quran itu juga petunjuk bagi orang-orang kafir, orang-orang fasik, gitu kan? Bukankah Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia? Bagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi dalam ayat ini dan sebagian ayat, Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengkhususkan Al-Quran itu sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Para ulama mengatakan karena hanya orang-orang yang bertakwa saja yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Hanya orang-orang bertakwa saja yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Hanya orang-orang bertakwa saja yang bisa memahami ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian penulis mengatakan fa'adamul istijabati li awamirillahi fa'adamul istijabati li awamiril Qur'ani was sunnah, maka tidaknya mereka, ya, menyambut, mengikuti perintah-perintah Al-Quran dan Sunnah, hiya dalilut tiba'il hawa, adalah bukti atau tanda mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi sikap tidak mengikuti perintah Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikuti perintah-perintah Al-Quran dan Sunnah adalah tanda dari sikap mengikuti hawa nafsu. Ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 50 Allah mengatakan fa illam yastajibu laka, maka apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak mengikuti ajakanmu, fa'lam, maka ketahuilah olehmu annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasannya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, jadi ya, pilihannya hanya dua: mengikuti ajaran Rasul, menerima ajaran Rasul, gitu ya, menyambut seruan Rasul, ya, atau mengikuti hawa nafsu, Jadi setiap orang yang tidak mengikuti ajaran Rasul, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berarti mengikuti hawa nafsu. Gitu. Ya. Orang yang
perbuatannya, perilakunya, amalannya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka berarti mengikuti hawa nafsu. Orang yang bermaksiat ya, berarti tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Begitu juga orang yang beribadah kepada Allah tapi ya tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berarti juga mengikuti hawa nafsu. Orang yang meyakini keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, begitu juga dikatakan ya sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu. Makanya dari dulu para ulama menyebut ahli bid'ah itu dengan ashabul ahwa. Mereka adalah para pengikut hawa nafsu. Hal itu karena ketika mereka tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam keyakinannya, dalam akidahnya, begitu juga dalam ibadahnya, mereka dikatakan sebagai ya orang-orang mengikuti hawa nafsu. Berarti mereka mengikuti hawa nafsu. Karena kalau tidak mengikuti Quran dan Sunnah berarti mengikuti hawa nafsu. Di antara dalilnya adalah ini. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa. Maka apabila mereka tidak menyambut seruanmu, wahai Nabi, wahai Muhammad, ketahuilah olehmu mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, kemudian penulis mengatakan wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali radhiyallahu taala anhu ia berkata. Nah, ini masih kaitannya dengan bahwa mengikuti hawa nafsu akan menghalangi seseorang dari apa? Mengambil manfaat ya dari Quran, dari pelajaran, dari kebenaran. Beliau pernah mengatakan perkataan masyhur ya dari Ali bin Abi Thalib, "Innama akhsha 'alaikum isnatain." Kata Ali bin Abi Thalib, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah dua perkara. Yang paling aku takutkan atas kalian itu adalah dua perkara. Yang pertama tulul amal, dan yang kedua adalah wattiba'ul hawa. Yang pertama adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Ya, jadi seseorang memiliki angan-angan yang panjang terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, seseorang terus-menerus memikirkan dunia. Itu tulul amal. Sehingga lupa dengan akhirat. Begitu juga lupa dengan kematian. Tulul amal itu lawannya juga adalah dzikrul maut. Itu mengingat mati. Jadi jarang mengingat mati, selalu memikirkan tentang dunia. Nah itu adalah tulul amal. Yang kedua yang paling aku khawatirkan, kata Ali bin Abi Thalib, adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Nah, kenapa Ali bin Abi Thalib mengkhawatirkan dua perkara ini? Fa inna tulal amali yunsil akhirah. Karena tulul amal, panjang angan-angan, melupakan dari akhirat. Jadi membuat lupa dari akhirat, membuat kita lupa dari akhirat, membuat kita lalai dari akhirat. Karena yang tadi yang dipikirkan hanyalah kesenangan dunia, cita-cita dunia, ambisi dunia, keinginan-keinginan dunia. Nanti saya mau begini, nanti saya mau begini, saya begitu, ingin ini, ingin itu, ya, terus begitu. Itu tulul amal, sehingga akhirat dilupakan. Ya. Nah, wa inna tiba'al hawa yasuddu anil haq. Nah, ini poinnya. Dan mengikuti hawa nafsu akan menghalangi seseorang dari kebenaran. Akan menghalangi seseorang dari kebenaran. Wattiba'ul hawa yasuddu anil haq. Menghalangi manusia dari kebenaran. Sehingga ya, kita tidak akan sampai kepada kebenaran. Ya, tidak akan sampai kepada kebenaran. Ya, kebenaran dalam ilmu, kebenaran dalam keyakinan, kebenaran dalam perkataan, kebenaran dalam amal. Ya, itu tidak akan kita raih kalau kita suka mengikuti hawa nafsu. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan wa inna dunya qad tarahalat mudbirah.
Dan sesungguhnya dunia itu pergi meninggalkan kita. Jadi dunia itu ya tarahhalat mudbirah. Dunia itu semakin jauh meninggalkan kita. Dunia itu terus-menerus pergi ya di belakang kita. Jadi kita itu kan hidup begitu kan. Dunia itu terus kita tinggalkan. Semakin lama semakin kita meninggalkan dunia. Dunia itu terus berada di belakang kita, semakin jauh. Wa innal akhirah muqbilah, dan akhirat itu semakin datang kepada kita. Jadi kita itu hidup kan begitu. Semakin meninggalkan dunia dan semakin mendekati kepada akhirat. Jadi dunia itu terus pergi dan akhirat itu terus datang kepada kita, semakin dekat dengan kita. Ya, makanya hendaklah yang harus kita pikirkan itu adalah akhirat. Ya, adalah akhirat. Karena dunia ini terus-menerus akan meninggalkan kita. Nah, wa inna dunya qad tarahalat mudbirah wa innal akhirah muqbilah, dan akhirat itu semakin dekat, semakin datang kepada kita. Wa likulli wahidin minhuma banun, dan setiap masing-masing dari keduanya, yaitu dunia dan akhirat, maksudnya banun, memiliki budak-budak. Ya, memiliki budak-budak. Masing-masing dari dunia dan akhirat itu memiliki budak-budak, memiliki anak-anak, banun. Fakunu min abana'il akhirah, maka jadilah kamu bagian dari budak-budak akhirat. Fa innal yauma amalun wala hisab, karena hari ini ada kesempatan untuk beramal. Ini kata-kata yang menarik ya. Dia mengatakan karena hari ini di dunia ada amal dan tidak ada hisab. Wa ghadan, dan esok, maksudnya di akhirat nanti, hisabun wala amal, yang ada hanya hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Hari ini ada amal, belum ada hisab. Ya, di hari kiamat nanti ada hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka jadilah kita, kata beliau, termasuk abnaul akhirah. Itu orang-orang yang ya bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan akhirat. Menjadi budak akhirat, bukan menjadi budak dunia gitu. Nah, ini perkataan Ali bin Abi Thalib ya, berkaitan dengan ya poin yang disebutkan oleh penulis. Kemudian masuk pada poin selanjutnya. Beliau mengatakan yufsidul qalba wa yahulu bainahu wa bainas salama. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu itu akan merusak kepada hati. Merusak kepada hati dan menghalangi hati dari keselamatan. Menghalangi hati dari keselamatan. Nah, hati ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-qalbu ini sebagaimana kita ketahui adalah anggota tubuh yang paling penting sekali ya dalam diri kita. Paling menentukan keadaan diri kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza shalahat shalahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ya, apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila dia buruk, maka buruklah keadaan seluruh jasadnya. Ala wahya al-qalbu, dan itu adalah hati. Ya, hati ini menjadi anggota badan yang sangat strategis ya. Jadi pusat dari ya, keseluruhan anggota badan kita. Ya, kalau rusak hati, maka ya semuanya akan rusak. Semuanya akan rusak. Tangan, kaki, penglihatan, pendengaran, lisan juga akan rusak semua. Akan rusak semua. Maka hati ini adalah hal yang harus kita bersungguh-sungguh untuk menjaganya. Ya, harus berusaha kita untuk menjaganya. Ya, begitu juga hati ini adalah alat memahami kebenaran. Alat memahami kebenaran.
Alat memahami kebenaran. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Tentang orang-orang kafir Allah mengatakan mereka memiliki hati tapi tidak bisa memahami kebenaran dengannya. Gitu ya. Alat untuk memahami kebenaran, alat untuk memahami ilmu, alat untuk memahami tadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama mengatakan al-qalbu wi'aul ilmi. Hati itu adalah cawan ilmu. Jadi wadahnya ilmu itu hati. Gitu ya. Wadahnya ilmu itu hati. Makanya kalau seorang ingin ilmu, maka dia harus membersihkan hatinya terlebih dahulu. Karena ilmu tidak akan masuk ya kepada hati yang kotor, pada hati yang rusak, ya. Pada hati yang rusak. Nah, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wal qalbu la yatimmu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya. Dan hati tidak akan selamat secara mutlak sehingga dia selamat dari 5 perkara. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, ya. Kita perhatikan baik-baik bagaimana cara kita menyelamatkan hati. Bagaimana cara kita menjaga hati itu dengan ya menjauhi 5 perkara ini. Kalau hati kita selamat dari 5 perkara ini, maka hati kita menjadi hati yang selamat. Menjadi qalbun salim, ya. Menjadi qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu adalah hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, hati yang selamat itu adalah hati yang ini. Yang selamat dari 5 perkara. Nah, apa saja? Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan min syirkin yunaqidut tauhid. Pertama, hati harus selamat dari kesyirikan. Jangan ada kesyirikan di dalam hati kita. Baik akbar ataupun asghar, ya. Akbar apalagi. Ya. Nah, jangan ada kesyirikan di dalam hati kita. Yunaqidut tauhid yang berlawanan dengan tauhid. Yang berlawanan dengan tauhid. Jadi bersihkan, selamatkan, jaga hati kita dari syirik. Ya, nah tentu saja juga dengan cara kita bersungguh-sungguh menyempurnakan tauhid. Karena tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan kita bersihkan diri kita, hati kita dari kesyirikan. Nah, jadi yang pertama adalah min syirkin yunaqidut tauhid. Nah, ini harus benar-benar kita selalu bersihkan hati kita dari riya, itu syirik asghar, ya. Kemudian dari apa? Ya keyakinan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, kita bersihkan hati kita dari rasa harap kepada selain Allah, dari rasa takut kepada selain Allah, dari tawakal kepada selain Allah. Itu semuanya syirik, ya kan? Itu semuanya adalah kesyirikan. Begitu ya, kita bersihkan hati kita dari kemunafikan, dari nifak. Nah, kemudian yang kedua, wa bid'atin tukhalifus sunnah. Kita bersihkan hati kita dari kebid'ahan yang menyelisihi sunnah. Nah, dimaksud adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah tadi. Ya, kita bersihkan hati kita dari keyakinan yang bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Ya, keyakinan kita tentang Allah, ya, tentang kitabullah, tentang hari kiamat dan semua yang wajib kita yakini, itu hendaklah kita meyakininya sesuai dengan sunnah. Kita meyakini dengan sunnah. Bagaimana kita beriman kepada apa? Kepada Allah. Gitu ya. Bagaimana kita beriman kepada apalagi kepada para malaikat. Beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Itu seperti apa yang benar? Jangan sampai kita meyakini sesuatu dalam agama ini, ya, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka itu adalah bid'ah.
Nah, jadi yang kedua, bersihkan hati itu dari bid'ah yang menyelisih sunnah. Yang ketiga, wasyahwatin tukhaliful amro, bersihkan hati kita dari syahwat yang menyelisihi kepada perintah, maksudnya kepada perintah agama, menyelisihi kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi bersihkan hati kita dari syahwat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita dari syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ghaflatin tunaqidu dzikra, bersihkan hati dari ghaflah, yang bertentangan dengan zikir, ya, bertentangan dengan zikir. Ghaflah, ini juga ya di antara sesuatu yang harus kita jaga hati kita darinya, ghaflah. Wa hawan yunaqidut tajrid wal ikhlas, dan kita bersihkan hawa nafsu juga dari, bersihkan hati kita dari hawa nafsu yang berlawanan dengan tajrid dan ikhlas. Berlawanan dengan tajrid dan ikhlas. Tajrid itu artinya memurnikan keinginan, ya ikhlas. Ikhlas sama dengan ikhlas. Ikhlas itu juga kan memurnikan, tajrid itu mengosongkan hati dari keinginan-keinginan yang lain selain keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Ikhlas itu juga kan begitu. Kita membersihkan, memurnikan keinginan kita hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini hati juga harus dibersihkan dari hawa nafsu yang lawannya adalah tajrid dan ikhlas. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. 5 perkara. Yang pertama adalah syirik, kedua adalah bid'ah, ketiga adalah syahwat, keempat adalah ghaflah, kelima adalah hawa nafsu. Itu kita bersihkan hati kita darinya, ya. Dan kita isi hati kita dengan hal-hal yang sebaliknya yang disebutkan tadi. Kita penuhi hati kita dengan tauhid. Kita isi hati kita dengan keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan sunnah. Kita isi hati kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir dan dengan tajrid dan ikhlas. Nah, wa hadhil khamsatu hajbun anillah. Nah, 5 perkara ini menjadi hijab, menjadi tirai, menjadi penghalang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta kulli wahidin minhuma wa tahta kulli wahidin minha anwa'un katsiratun la tuhsar. Nah, kemudian di bawah dari masing-masing 5 perkara ini ada berbagai macam perkara atau macam-macam yang sangat banyak yang tidak terbatas, tidak terhitung. Nah, jadi masing-masing dari 5 perkara ini itu turunannya itu banyak gitu. Syirik. Nah, syirik kan macam-macam, banyak sekali turunannya, bentuk-bentuknya macam-macam sangat banyak. Itu semuanya kita hindari. Begitu juga bid'ah macam-macam, ya kan? Bentuknya, turunannya, syahwat juga, ghaflah juga, hawa nafsu juga. Ya, itu semuanya memiliki turunan yang sangat banyak. Walidzalika ishtaddat hajatul abdi bal daruratuhu ila an yas'alallah an yahdiyahu as-sirat al-mustaqim. Oleh karena itu sangatlah besar kebutuhan seorang hamba, bahkan tidak hanya hajat, tidak hanya kebutuhan, tapi bersifat darurat, emergensi gitu ya, sangat darurat seorang hamba untuk apa? Untuk selalu meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, disinilah pentingnya kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu dalam setiap sholat kita berdoa dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Falaisal abdu ahwaj ila syai'in minhu ila hadhihi da'wah. Maka apakah seorang hamba tidak butuh kepada apapun melebihi kepada dakwah ini, kepada doa ini. Jadi doa ini sangat kita perlukan,
sangat kita butuhkan. Walaysa syai'un anfa minha, dan tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat dari doa ini, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau seorang mendapatkan hidayah, ya, maka dia akan selamat dari semua keburukan ini. Maka dia akan selamat dari semuanya, dari syirik, dia akan selamat dari bid'ah, dari syahwat, dari ghaflah, dari hawa, semuanya akan ya selamat. Baik, nah ini. Nah, jadi yang berikutnya ini di antara adrar atau bahaya mengikuti hawa nafsu adalah bahwa hawa nafsu itu merusak kepada hati. Ya, merusak kepada hati dan menghalangi hati untuk mendapatkan keselamatan. Baik, yang berikutnya sababun lidhahabil aqli wal ilmi. Di antara bahaya mengikuti hawa nafsu adalah bahwa mengikuti hawa nafsu menjadi sebab hilangnya akal dan ilmu. Menjadi sebab hilangnya akal dan ilmu. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu akan hilang akalnya, akan hilang ilmunya. Ya, akan hilang akalnya, akan hilang ilmunya. Ya, dan kalau kita perhatikan ya terbukti ya, banyak orang yang mengikuti hawa nafsu, maka perilakunya, perbuatannya itu seperti orang yang tidak berakal. Seperti orang tidak berakal. Ya. Bahkan sekalipun dia seorang yang mungkin memiliki pendidikan yang sangat tinggi, ketika dia terjerumus kepada hawa nafsu, ya, dia dikendalikan oleh hawa nafsu, maka perbuatan perilakunya itu seperti orang yang tidak berakal. Begitu juga ilmu, ya, begitu juga ilmu. Kadang-kadang orang punya ilmu, mungkin punya ilmu, tapi karena hawa nafsu, ya, maka sikap dan perbuatannya itu seperti orang tidak berilmu, seperti orang tidak berilmu. Padahal dia sebelumnya dikenal sebagai orang yang berilmu. Inilah juga diantara bahayanya mengikuti hawa nafsu, gitu ya. Bahayanya mengikuti hawa nafsu. Bahwa mengikuti hawa nafsu akan menjadikan seorang kehilangan akal, kehilangan ilmu. Sehingga ya perbuatannya seperti orang tidak berakal, seperti orang tidak berilmu. Disebabkan karena ittiba'ul hawa tadi, mengikuti hawa nafsu. Nah, qala al-Mu'tasim yauman li Abi Ishaq al-Musili. Al-Mu'tasim pada satu hari pernah berkata kepada Abu Ishaq al-Musili, "Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, idza nasarul hawa dhahabar ra'yu." Jika hawa nafsu menang, maka akal akan hilang. Maka akal akan hilang. Ya, jika hawa nafsu menang, jika hawa nafsu yang dominan, jika hawa nafsu yang menguasai, maka akal akan hilang. Ya, maka akal akan hilang. Gitu ya. Nah, karena dalam diri manusia itu juga seperti yang telah disampaikan, ya, ada akal dan ada hawa nafsu. Ya, keduanya saling berebut mempengaruhi diri kita. Kemana kita ya condong, kemana kita lebih taat atau lebih mengikuti. Gitu ya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka berarti kita meninggalkan akal. Tapi kalau kita mengikuti akal, ya kita akan meninggalkan hawa nafsu. Ya. Maka diantara cara untuk menghindari hawa nafsu itu ya kita bersungguh-sungguh menggunakan akal, makanya berpikir, ta'akul, tafakkur itu penting ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada hawa nafsu. Ketika kita ada keinginan, ya, keinginan ini didorong oleh hawa nafsu, maka hendaklah kita pikirkan dulu dengan akal kita. Gitu ya. Nah, makanya orang-orang beriman itu adalah orang-orang berakal. Ya, orang-orang beriman itu adalah orang-orang berakal. Nah, idza nasaral hawa dhahabar ra'yu. Kalau hawa nafsu menguasai, maka akal akan hilang. Wa qala Ibnu Qayyim mengatakan, sami'tu rajulan yaqulu li syekhina Ibnu Taimiyah rahimahullah. Aku pernah mendengar seorang laki-laki berkata kepada guru kami Ibnu Taimiyah rahimahullah,
idza khana ar-rajulu fi naqdid darahim salabahullah ma'rifatan naqdi aw nasiyahu. Nah ini. Jika seseorang katanya berkhianat dalam masalah meneliti dirham, uang dirham. Ya, meneliti uang dirham. Jadi dulu ya, karena uang itu kan terbuat dari dinar, dirham ya, uang emas dan uang perak. Jadi ada orang-orang yang punya pengetahuan di dalam meneliti uang dinar dan uang dirham itu. Gitu kan? Apakah mungkin ada campurannya atau apa gitu ya. Nah, itu ada orang-orang yang punya keahlian seperti itu. Gitu. Nah, maka ada orang ya meminta meminta bantuan atau meminta jasa kepada orang tersebut untuk melihat gitu. Ini dinar dirhamnya gimana nih, bagus nggak gitu. Dulu seperti itu. Nah, seorang mengatakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, katanya kalau seorang itu dia berkhianat, tidak jujur gitu di dalam meneliti dirham itu, uang dirham itu, ya dia mengatakan dia tahu padahal jelek misalnya itu ya dirhamnya itu, kemudian dikatakan oh ini bagus misalnya gitu. Berkhianat, tidak jujur gitu artinya. Maka apa? Maka biasanya kemudian Allah cabut pengetahuan dia tentang ya penelitian tersebut, sehingga dia jadi lupa gitu. Wa nasiyahu, dan Allah jadikan dia lupa gitu kan. Seperti itu. Artinya ilmunya itu dicabut, pengetahuannya itu dicabut. Ini kan berkaitan dengan urusan dunia sebetulnya. Jadi kalau seorang mengkhianati ilmunya, mengkhianati pengetahuannya sendiri, gitu ya, maka Allah cabut ilmunya, Allah cabut pengetahuannya, Allah cabut skillnya gitu. Yang tadinya dia punya skill, punya kemampuan, punya ini Allah cabut, Allah kurangi, mungkin kemudian sampai Allah hilangkan, Allah lupakan dengan pengetahuannya tersebut. Nah, ini diantara bahaya mengikuti hawa nafsu. Bahwa nafsu itu akan menghilangkan ilmu seseorang yang pernah ya dia pelajari sebelumnya. Nah, termasuk juga ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama. Ya. Kalau kita sering ngaji, apalagi penuntut ilmu, dia terus belajar gitu kan. Tapi kemudian setelah itu dia suka mengikuti hawa nafsu, suka bermaksiat, suka berbuat dosa, suka berkhianat, gitu ya. Maka Allah jadikan ilmunya itu hilang. Ilmunya itu hilang. Ya, Allah jadikan lupa dia terhadap ilmu yang telah dipelajari. Faqala Syekh, nah kemudian Syekh mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hakadza man khana Allah wa rasulahu fi masailil ilmi. Nah, katanya begitu. Begitu pula katanya orang yang berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, dengan cara dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak jujur di dalam menerangkan agama Allah dan Rasulnya. Berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Fi masailil ilmi, dalam masalah-masalah ilmu. Begitu pula kata orang yang seperti itu, Allah akan cabut ilmunya. Allah akan cabut ilmunya. Ya. Ini hadis dimakan Allah Subhanahu wa taala, juga di antara bahaya mengikuti hawa nafsu. Baik. Kemudian berikutnya di antara bahaya mengikuti hawa nafsu adalah alinsilahu minal iman duna syu'uri bidzalik. Alinsilah minal iman duna syu'uri bidzalik. Ya. Melepaskan diri dari iman. Antara bahaya mengikuti hawa nafsu adalah melepaskan diri dari iman duna syu'ur bidzalik, tanpa sadar, tanpa tanpa dia merasakannya. Jadi orang yang suka mengikuti hawa nafsu, sedikit demi sedikit ya dia itu melepaskan diri dari iman. Nah, sehingga imannya itu imannya terlepas ya darinya, sedikit demi sedikit, dan dia tidak menyadari. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengatakan, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan ceritakanlah olehmu kepada mereka kabar tentang orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, fansalakha minha, tapi kemudian dia melepaskan diri darinya, dari ayat-ayat tersebut, tidak mengimaninya atau melepaskannya. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian syaitan mengikutinya, fakana minal ghawin, sehingga dia termasuk orang-orang yang tersesat.
Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dan andai saja kami menghendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat tersebut, ya, dengan ayat-ayat tersebut. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tapi dia itu lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, ya, dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu, maka perumpamaan orang tersebut kamathalil kalbi, seperti anjing, intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau kamu menghalaunya maka dia menjulurkan lidahnya, begitu juga kalau kamu biarkan dia tetap menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah olehmu kisah-kisah itu supaya mereka memikirkannya, memikirkannya. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan al-kufru fi arba'ati asya. Kekufuran itu ada dalam 4 perkara. Fil ghadabi, yang pertama dalam kemarahan, wasyahwati, yang kedua dalam syahwat, warraghbati, yang ketiga dalam rohbah, yaitu keinginan. Ya, maksudnya keinginan kepada yang diharamkan, keinginan kepada perbuatan dosa. Warrohbati, dan takut. Ya, takut. Walaqad ra'aitu minhun nathnaini, dan aku benar-benar telah melihat 2 perkara dari 4 perkara tersebut. Itu yang menjadi sebab kekufuran. Yang pertama, rojulan, aku pernah melihat seorang laki-laki ghadiba, dia marah, faqatala ummahu, sehingga dia kemudian membunuh ibunya sendiri. Ya, disebut karena marah. Ini disebut karena marah. Ini mengikuti hawa nafsu. Wa rajulan asyiqa, dan seorang laki-laki yang asyiqa. Asyiqa artinya dia mencintai seorang perempuan, itu ya. Di hatinya yang cinta kepada seorang perempuan, ya. Bucin. Kalau sekarang itu, jadi ya karena saking dia kasmaran gitu ya dengan seorang perempuan, fatanassara, kemudian dia pindah agama jadi Kristen, ya, pindah agama jadi Kristen karena apa? Karena bucin tadi. Nah, ini kata siapa, sebagian ulama, ya, bahwa kekufuran itu bisa timbul disebabkan karena ini, ya, marah, ya kan, kemudian syahwat, rogbah, keinginan tadi, kayak cinta tadi, atau takut juga kan bisa membuat seorang menjadi kufur, ya, takut, ya. Penakut itu menjadi penakut, tidak punya sikap berani, gitu kan, ya. Ketakutan juga sama, takut miskin, takut kehilangan jabatan, takut ini, takut itu juga menjadi sebab kekufuran. Nah, itu saja yang kita bisa baca. Oh, masih ada tapi ini baca sedikit. Wa kana ahaduhum yatufu bil bait. Nah, pernah ada katanya seorang di antara mereka yang tawaf di Baitullah. Fanadhara ila imra'atin jamilatin. Nah, kemudian dia melihat kepada seorang perempuan yang cantik. Famasya bijanibiha. Kemudian dia berjalan di sisi perempuan tersebut. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, ahwa hawadini walladzatu tu'jibuni. Aku menginginkan agama, dan aku menginginkan agama, akan tapi ada kelezatan yang membuatku takjub. Maksudnya perempuan itu. Fa kaifali biha walladzati wadin. Maka bagaimana aku bisa mendapatkan kelezatan itu dan juga bisa mendapatkan agama. Faqalat, maka kemudian perempuan itu mengatakan, da ahadahuma tanalil akhor. Tinggalkan salah satunya, maka kamu akan mendapatkan yang lain. Gitu kan. Jadi nggak bisa digabung, nggak bisa dijamak itu, ya. 2 perkara itu. Kalau pengen agama, tinggalkan kelezatan dunia, ya kan. Kalau ingin kelezatan dunia, tinggalkan agama. Ini seperti fala yumkinu jam'u bainal hawa wa din, maksudnya. Maka tidak mungkin digabungkan antara hawa nafsu dengan agama. Baik. Allahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.